Kembali lagi di channel Fajar TV. Di video kali ini kita akan membahas tragedi maut Munich dan kisah persahabatan Manchester United Real Madrid. Bila Anda berkunjung ke markas Manchester United di Old Trafford, Anda akan melihat sebuah jam yang terpasang kokoh di salah satu sudut tenggara stadion. Namanya The Munich Clock. Jam itu menjadi semacam penjaga ingatan. Dahulu, pada tanggal 6 Februari tahun 1958, United pernah tertimpa tragedi kelam yang merenggut nyawa 8 pemain serta 3 staf mereka. The Munich Disaster. Demikian mereka menyebut peristiwa tragis tersebut. Terjadi di Bandara Munich Riem, Munchen, Jerman. Kecelakaan terjadi ketika British European Airways BA, dengan nomor penerbangan 609 jatuh pada usaha ketiganya untuk lepas landas dari kubangan lumpur salju yang menyelimuti landasan. Para pemain United, yang kala itu dijuluki Busby Babes, merujuk kepada nama pelatih mereka dulu, Sir Matt Busby, termasuk sosok yang ada di dalam pesawat. Saat itu, United sedang dalam perjalanan kembali dari laga perempat final Piala Eropa musim tahun 1957 sampai tahun 1958 di Beograd, Yugoslavia, melawan Red Star Belgrade. Di leg pertama yang digelar di kandang, United menang 2-1. Sementara di markas Red Star, skor berakhir imbang 3-3, sehingga United pun lolos ke semifinal dengan agregat 5-4. Selain menjadi tim Inggris pertama yang lolos ke fase tersebut, keberhasilan ini juga menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola Inggris. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Inggris (FA) selalu melarang tim Inggris ikut serta di turnamen tersebut. Namun, United tidak dapat berlama-lama merayakan keberhasilan tersebut karena harus melakoni pertandingan di Liga Inggris beberapa hari berikutnya. Untuk itulah, pihak klub kemudian menyewa pesawat Air Ambassador milik BA untuk kembali ke Manchester. Selain para penggawamu, sejumlah jurnalis dan supporter juga turut dalam rombongan. Total ada 44 orang di dalam pesawat nahas tersebut. Tragedi kelam tersebut bermula ketika pesawat kehabisan bahan bakar dan memutuskan untuk berhenti sementara di Bandara Munich Rhein, Jerman Barat, untuk mengisi bahan bakar. Usai terisi penuh, pesawat rupanya mengalami gangguan mesin. Sebelumnya sang pilot, Kapten James Stein, dan kopilot, Kenneth Ryman, sempat mencoba lepas landas sampai 2 kali, tapi tetap tidak berhasil. Namun, lantaran takut terlambat jadwal dan enggan menginap di Munich, Kapten Tain memilih ambil risiko, melakukan upaya lepas landas untuk ketiga kalinya. Pada saat upaya ketiga, salju lebat mulai turun dan lumpur mulai melapisi ujung landasan. Dan tatkala roda pesawat menggilas lumpur tersebut, tragedi sesungguhnya terjadi. Pesawat itu oleng tak terarah melewati ujung landasan, sebelum kemudian menabrak pagar dan sayap pesawat membentur rumah terdekat hingga hancur. Sebanyak 20 orang tewas seketika dalam insiden mengerikan tersebut. Mereka yang terluka sempat dibawa ke rumah sakit Rekat der Isar di Munich, namun tidak tertolong, sehingga yang selamat hanya 21 orang. Nama-nama pemain United yang tewas: Geoff Ben, Roger Bain, Eddie Coleman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Peck, Tommy Taylor, Liam, Billy, Whelan. Staf, Walter Krickmer, Sekretaris Klub, Tom Carey, Trainer, Bert Wally, salah satu pelatih kepala. Di antara tim sepak bola di Eropa, Real Madrid menjadi tim yang segera turun tangan usai mengetahui tragedi yang menimpa United. Madrid menggunakan umbul-umbul berisi nama 7 pemain yang tewas dan tulisan "Damai bagi para korban". Dalam umbul-umbul tersebut, nama Duncan Edwards tidak disertakan karena kala itu ia masih dalam perawatan rumah sakit sebelum akhirnya turut meninggal. Ekspresi solidaritas Madrid ini termaktub dalam buku karangan John Luden berjudul A Tale of Two Cities, Manchester and Madrid tahun 1957 sampai tahun 1968. Luden sempat menceritakan sekelumit mengenai reportasenya terkait persahabatan Madrid United tersebut kepada Jack Pittbrook.
jurnalis sepak bola independen, yang kemudian tayang dalam artikel berjudul How Real Madrid Helped Rebuild Manchester United After the Munich Air Disaster, tahun 2013. Bernabeu bahkan sempat menawarkan Busby pekerjaan di Madrid. Namun, bagi Busby, betapapun ia sangat ingin menang di Eropa, ia hanya ingin juara bersama United. Mendapat penolakan tersebut, Bernabeu justru makin merasa terkesan. Menurutnya, integritas Busby adalah alasan utama anak-anak muda United bermain dengan penuh semangat dan daya juang tinggi. Tak hanya itu, Bernabeu bahkan menawarkan trofi Piala Eropa tersebut kepada United. Namun, tawaran simbolik itu kembali ditolak dengan halus. Hanya saja, Bernabeu berkeyakinan bahwa United tidak semestinya larut dalam tragedi yang menimpa mereka. Maka ia pun kembali menawarkan bantuan lain, meminjamkan Alfredo Di Stefano kepada United. Setelah segala jenis bantuan tidak berhasil, Madrid berinisiatif melakukan hal lain, membuat umbul-umbul peringatan dengan mencantumkan nama para korban tragedi Munich. Umbul-umbul yang mereka namakan Champions of Honor itu dijual bebas dan hasilnya nanti akan diberikan kepada United. Selain itu, Madrid juga menawarkan bantuan pengobatan korban yang terluka dan berduka untuk memulihkan diri di fasilitas mewah Madrid dengan tanpa biaya. Bantuan lainnya, serangkaian pertandingan persahabatan kedua kesebelasan demi menggalang dana. Melihat bagaimana sikap solidaritas Madrid kepada United ketika mereka berada di titik terendah jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika United menjadi juara Eropa pada musim 1968 setelah mengalahkan Benfica 4-1 di final di Stadion Wembley, Bernabeu juga turut mengucapkan selamat, kendati di babak semifinal mereka menyingkirkan Madrid. Hal itu dilakukan Bernabeu karena ia tahu betul bagaimana besar tekad Busby, juga United, untuk bangkit dan menjadi juara. Jika ada tim lain yang meraih trofi ini, saya senang tim itu adalah mereka, ujarnya. Itulah kisah tragedi Munich dan kisah persahabatan United Real Madrid. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami lebih bersemangat lagi memberikan informasi sepak bola kepada football lovers.